Inggih, matur sembah nuwun dumateng Pranata Adicara ingkang sampun maringi wekdal saha sasana dhateng kawula. Perak tuku mrica monggo pinara ingkang sekeca. Geler kula niki biasane mbeta gong kiambek, Bu Pak. Dados kula gleri kiambek nggih. Budal nyalon atos dhisik mari mangan lali radi isai. Para kadang warga beton Gresik paramita sampun wonten mriki. Inggih, saderepun kawula matur. Mboten kasupen kawula ngaturaken sungkem pangiyubagya. Mugi kasambuta. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Om Sidirastu Tatatstu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Dumateng Ida Pandita Wijaya Kusuma soho sedayanipun Rama Mangku ingkang sampun sinucakaken. Dumateng Bapak DPRD Kabupaten Gresik ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak PHDI Kabupaten Gresik ingkang kawula hormati. Dumateng Ibu WHDI Kabupaten Gresik ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak PHDI Kecamatan Menganti ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak PHDI Desa Beton ingkang kawula hormati. Soho sesepuh bini sepuh lan aji sepuh umat sedharma ingkang kawula tresnani. Puja Nityam Astungkara kita aturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas kerta waranugrahanya kita senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa marilah kita mengaturkan puja astuti bakti kehadapan para maharsi, para empu, para pujangga serta para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma. Bapak Ibu umat sedharma ingkang satuhu dahat kinurmatan, kula badhe tanglet rumiyin. Panjenengan sedaya niki sampun kenal kula napa dereng, Bu Pak? Dereng nggih, kula kenalan rumiyin nggih. Sebab pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang, ngoten nggih. Inggih Bapak Ibu, tepangaken nami kula Paramita Sida Sandia Dewi. Sanes Paramita Rosadi lho nggih. Ini ki kula Paramita, si mungil cantik jelita dari Malang asalnya. Nggih tepatnya dari Kecamatan Kasembon, Bu Pak. Kesempatan yang begitu luar biasa Bapak Ibu diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan Dharma Wacana, terutama dalam acara Piodalan Pura Jagat Girinata ingkang kaping gangsal nggih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pesan Dharma dari sebuah pernyataan. Sudah rajin sembahyang, tapi susah cari jodoh. Aku sudah rajin berdoa. Pripun iki? Mike to. Kadoe niki jero Bu Pak. Sampun nggih. Oh, sampai kaget niki. Aku sudah rajin berdoa. Tetapi kenapa Tuhan belum menjawab? Aku sudah rajin sembahyang.
Tapi kenapa hidup saya malah semakin susah atau tetap menderita? Dan di tahun ini, kenapa masih belum mendapatkan pasangan yang seumat? Lalu, di ajaran agama Hindu, jodoh itu karma atau takdir. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, seringkali kita mendengar sebuah pertanyaan tersebut yang mungkin muncul dari dalam diri kita sendiri atau muncul dari pertanyaan orang lain. Niki kula nggadah cerita, Bu Pak. Ada seorang pria yang tidak bisa berenang dan dia sedang mengalami sebuah bencana yakni kebanjiran. Pria ini merupakan pria yang sangat percaya dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, selalu bersembahyang, sangat religius. Namun ketika banjir melandanya hingga air sudah setinggi pinggangnya, dia pun berdoa meminta pertolongan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat yang menaiki perahu karet. Wahai anak muda, lompatlah, naiklah ke perahu karetku. Pria itu pun menolak, Bu Pak, karena yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menolongnya. Air sudah semakin meninggi hingga mencapai setinggi dadanya. Pria ini takut dan panik, Bu Pak. Namun pria ini tetap berdoa lagi. Kemudian datang regu penyelamat kedua. Tapi nggih matur sembah nuwun. Kula sampai diteri niki aku amele. Matur sembah nuwun lho Mas nggih. Saking pundi Bu Pak wau ceritane? Nggih datanglah regu penyelamat kedua, Bu Pak. Tapi pria ini tetap menolak. Ya dengan alasan tadi bahwa Tuhan akan menolongnya. Tidak apa-apa Pak, tinggalkanlah saya. Nanti Tuhan akan menolong saya. Hingga banjir sudah semakin tinggi, mencapai dagunya bahkan sudah mencapai hidungnya. Pria ini sudah tidak bisa, bahkan kesulitan untuk bernafas. Lalu datanglah regu penyelamat ketiga menggunakan helikopter. Tapi tetap saja pria ini menolak pertolongan dari regu penyelamat. Singkat cerita Bu Pak, pria ini meninggal karena tenggelam. Dan dalam perjalanan menuju ke alam baka, dia bertemu dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, aku sudah meminta pertolongan dengan cara aku berdoa. Tapi kenapa engkau tidak menolongku? Kemudian Tuhan pun menjawab, wahai anak muda, aku sudah menolongmu dengan mengirimkan 2 perahu karet dan 1 helikopter. Namun engkau menolak semua pertolonganku. Jadi dari cerita tersebut mungkin banyak kita sadari, banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa doa-doa kita itu sering dikabulkan oleh Tuhan, namun tidak kita sadari. Contohnya adalah kita diberikan kesehatan, anak yang sehat, keluarga yang rukun, orang tua yang panjang umur, diberikan kelancaran dalam bekerja, dalam belajar menuntut ilmu. Itu merupakan jawaban dari doa-doa kita yang tidak kita sadari. Jadi kuncinya kita harus selalu bersyukur apapun yang kita terima, apapun yang kita jalani. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia adalah sebuah penentuan dan juga sebuah pengetahuan atau sebuah acara di mana kita merupakan wujud melakukan persembahan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa.
Sehingga apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan dharma. Seperti halnya yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 12 Sloka 17 yang berbunyi yang artinya orang yang tidak bersenang hati dan tidak bersedih hati, tidak menyesalkan dan tidak menginginkan, orang yang terlepas dari hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, seorang penyembah semacam inilah yang dicintai oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan dari sloka tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, dan itu sudah berdasarkan dharma, nanti hasilnya baik atau buruk, kita harus tetap bersifat netral. Karena ada 3 cara Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama adalah jawaban iya. Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan apa yang kita inginkan. Jawaban yang kedua adalah tidak. Ida Sang Hyang Widiwasa akan memberikan yang lebih dari yang kita inginkan. Dan jawaban yang ketiga adalah nanti. Ida Sang Hyang Widiwasa akan memberikan apa yang kita inginkan pada waktu yang tepat. Lalu Bapak Ibu umat sedharma, ketika kita sudah sembahyang, kenapa hidup kita masih menderita? Kenapa hidup kita itu tidak semakin membaik? Di sini saya punya cerita lagi, Bapak. Saya punya seorang teman yang mengeluh karena dia bilang, percuma saya sembahyang setiap purnama dan tilem kepura, tapi hidup saya tidak semakin membaik. Dan teman saya ini juga iri kepada temannya. Itu loh, anak itu tidak pernah sembahyang, bahkan ke pura itu pun tidak pernah. Tapi hidupnya sangat tercukupi, sangat mewah. Inilah realita dalam kehidupan. Karena yang biasa terjadi, banyak berdoa tapi malas-malasan dalam bekerja. Jadi keseringan mengeluh.
Saya loh sudah berdoa, kenapa saya tidak diberikan kelancaran dalam bekerja. Contohnya, kalau kita bekerja, ingin kerjaan kita lancar, ya kita berdoa. Yang widi paringono lancar, ini pun kaulo nyambut damel. Nah kalau kita belum bekerja atau sulit mencari pekerjaan, kalau kita cuman berdoa saja tanpa berusaha mencari pekerjaan tersebut, ya tidak akan ketemu. Bapak Ibu umat sedharma ingkang satuhu dahat kinurmatan, kula badhe tanglet nggih, angsal nggih. Sembayangi umat Hindu niku sedinten ping pinten Bu Pak? Ping 3. Nah kenapa Bu Pak? Kita sebagai umat Hindu itu sembayang 3 kali sehari. Sembayang 3 kali sehari sering disebut dengan Trisandya. Dan Trisandya ini berkaitan dengan Trigunakala atau energi yang muncul dari alam semesta. Trigunakala ini terdiri dari Satwam Sikamkala, Raja Sikamkala, dan Tama Sikamkala. Satwam Sikamkala adalah energi positif yang muncul pada pagi hari. Jadi ketika kita melaksanakan persembahyangan pada pagi hari, itu akan menambah energi positif yang muncul dari alam semesta masuk ke dalam. Oh diterimik malih Bu Pak kula. Iki gantos napa pripun Pak? Oh gantos. Nah jadi ketika kita melaksanakan Trisandya pada pagi hari, ini akan menambah energi positif ke dalam diri kita. Yang kedua, Raja Sikamkala, yakni energi egois yang muncul pada siang hari. Jadi ketika kita menyempatkan waktu untuk sembahyang pada siang hari, ini akan membantu untuk meredam energi egois tersebut. Dan yang ketiga adalah Tama Sikamkala, yakni energi negatif yang muncul pada sore atau petang hari. Jadi ketika kita melaksanakan Trisandya pada sore hari, maka akan meredam energi-energi negatif seperti halnya hawa nafsu. Jadi umat sedharma, jangan pernah kita sekali-sekali meremehkan kekuatan Trisandya. Sebabnya nopo? Banyak sekali manfaat ketika kita melaksanakan Trisandya, meskipun itu hanya 1 kali. Dalam kitab Ramayana juga menjelaskan seberapa pentingkah Trisandya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 102 menyebutkan bahwa ia yang pada waktu subuh mengucapkan Gayatri akan mendapatkan atau menghapus dosa yang ia perbuat pada malam sebelumnya. Ia yang pada waktu sore atau petang hari mengucapkan Gayatri akan menghapus dosa yang ia perbuat pada siang hari. Jadi intinya Trisandya adalah prayasita Bapak, atau peleburan dosa berulang. Dan dosa-dosa yang bisa dihapus tadi itu berupa dosa-dosa yang kecil saja. Dosa yang secara tidak sengaja kita lakukan. Sebabnya nopo Bapak? Badan manusia adalah tempatnya kesalahan. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan harus disucikan Bu Pak. Contoh, nah niki kula nak hidupe ten desa nggih Bapak. Pas tilem otomatis kathah nyamuk utawi jengklong. Nah, secara tidak sengaja nyamuk itu kan pasti dari sekeliling kita. Kalau kita tidak pakai autan nggih, tidak pakai autan, mungkin nanti secara refleks kita akan mematikan nyamuk tersebut. Dicuaplek ten pipi ini, waduh. Ini merupakan dosa yang tidak kita sengaja.
yang mungkin dapat terhapuskan kita ketika kita melaksanakan Trisandia. Bapak Ibu umat sedharma, nah kalau kita tidak sembahyang, apakah berdosa? Sembahyang atau Trisandia ini merupakan salah satu jalan yang dipilih dan disepakati oleh umat Hindu sebagai cara beribadah umat Hindu di seluruh Nusantara. Jadi sembahyang ini juga wajib kita lakukan. Tapi juga ada yang bilang kalau sembahyang umat Hindu itu tidak wajib. Sebabnya nopo? Weda tidak pernah mengatakan sembahlah Tuhan 3 kali sehari. Tetapi Tuhan mengatakan sembahlah aku, datanglah kepadaku, dengan berbagai cara manusia mencariku, akan kuterima mereka semua. Jadi kalau semisal tidak sempat sembahyang niku mboten nopo-nopo, asalkan mboten ngelali lho nggih. Lali donge mboten sembahyang. Kadang niku ditunda-tunda. Nah niki. Tapi apakah berdosa? Kita sebagai umat Hindu mengenal ajaran Nawawida Bhakti, merupakan 9 cara atau pedoman kita untuk melaksanakan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Karena memuja Ida Sang Hyang Widi-Wasa itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau Anda suka bernyanyi, lakukanlah nyanyian, nyanyikanlah lagu kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa seperti hanya mengkidung, kidung-kidung suci, mungkin dari Weda, Dharma Gita. Kalau Anda suka bermeditasi, ya lakukanlah meditasi kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kalau Anda suka berjapa atau menyebut ulang nama-nama Tuhan, ya lakukanlah dengan berjapa. Dan kalau Anda suka melayani masyarakat, layanilah dengan baik dan benar. Dengan cara itu, dengan segala kebaikan yang kita lakukan, kita akan dapat menemukan Tuhan. Seperti halnya ketika kita bekerja dengan baik dan benar, itu juga bisa disebut ibadah, Bapak. Anda seorang polisi, ayomilah, jagalah keamanan dan juga aturlah lalu lintas dengan baik dan benar. Anda seorang pegawai bank, jagalah uang nasabahmu. Anda seorang pengusaha, berikan barang dan jasa yang terbaik untuk pelangganmu. Dan jika Anda seorang dokter, rawatlah pasienmu hingga baik dan benar, hingga ia sembuh. Bapak Ibu umat sedharma ingkang satuhu dahat kinurmatan. Kembali lagi kita membahas tentang sebuah pernyataan, sudah rajin sembahyang tapi susah cari jodoh. Nah, jodoh dalam agama Hindu itu takdir atau karma, Bapak. Jodoh yang sejati dalam agama Hindu itu merupakan seseorang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berdasarkan atau sesuai dengan karma wasana kita, yang nantinya jodoh tersebut akan menemani kita sepanjang jalan hidup kita. Jika orang tersebut orang baik, maka jodohnya juga orang baik pula. Jika orang tersebut orang yang jujur, maka jodohnya juga orang yang jujur. Nah, jika orang tersebut merupakan orang yang penyayang kepada kedua orang tua, jodohnya juga penyayang kedua orang tua, Bapak. Jadi jodoh dalam agama Hindu bisa dikatakan wujud cerminan diri kita, diri sendiri. Dan yang menentukan baik buruknya jodoh itu adalah karma wasana manusia.
Ida Sang Hyang Widiwasa bersabda dalam kitab Bhagavad Gita, barang siapa yang menyerahkan semua kegiatannya kepadaku, menyerahkan dirinya seutuhnya kepadaku, akan kuberi apa yang mereka tidak punya, dan akan ku lindungi apa yang mereka miliki. Sekoliwat lawe jelanta, sekorawon kurang uyah, ampun tangklet kapan nikah, jodoh mawon kula dereng gadah. Nah, jika tahun ini belum mendapatkan pasangan yang seumat khususnya, ini jangan bersedih hati. Ingatlah pesan saya, terutama untuk anak-anak muda, rekan-rekan perada dari Desa Beton Gresik, nggih. Jangan pernah iri terhadap keberduaan orang lain. Sebabnya nopo? Yang pertama, engkau adalah lajang yang terhormat. Kesendirianmu adalah kebersamaan dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, engkau adalah lajang yang mengagumkan. Kesendirianmu merupakan kemerdekaan untuk sebanyak-banyaknya bisa melaksanakan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan yang ketiga, membangun rumah tangga tanpa ilmu itu merupakan rasa sakit yang mengerikan. Contohnya 1 sampai 2 tahun yang lalu, mungkin ini banyak kita mengalami pandemi COVID-19 dan anak-anak sekolah diwajibkan untuk belajar di rumah. Bapak Ibu guru memberikan PR dan tugas kepada anak-anak ibu dan bapak. Nah niki sing mengerjakan sinten? Pasti tanya kepada bapak ibunya. Nah niki terkadang kita kasihan kepada bapak ibu yang mungkin kurang bisa paham dengan pelajaran anak-anak zaman sekarang karena semakin sulit. Jadi untuk anak-anak muda, kalian harus menempuh ilmu setinggi-tingginya. Karena membangun sebuah rumah tangga tanpa ilmu itu sangat menjadi penyakit yang sangat mengerikan. Sebabnya nopo? Ngelek ditakoi anake, "Bu, niki nopo jawabane?" Waduh, mbuh nak wis pikiran dhewe. Les-leso kono. Nah, ngonten. Yang keempat, jangan pernah bermain-main dengan cinta. Ketika kamu belum siap untuk menikah, jangan pernah mengubar janji dengan pasanganmu. Dan yang kelima atau yang terakhir, belajarlah untuk memahami tatwa kehidupan. Dan berhentilah untuk mencari tahu kemesraan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu yang mempunyai pacar tadi. Jadi jika belum memiliki pasangan, terutama pasangan yang seumat, tidak perlu khawatir. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai ruwet, ngopek jamur nggondi mbah wake, pantang mundur tetep nyambut gawe. Sing fokus nyambut damele, dilengkapi sembayang trisandyane, nanti jodoh akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, jodoh akan datang sesuai dengan karma wasana kita. Bapak Ibu umat sedharma ingkang satuhu dahat kinurmatan, menika kala wau dharma wacana saking kawula. Kawula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan enggenipun kawula matur. Kawula nyuwun sih agunging samudra pangaksami. Kagem cekaping atur suro tiro joyo diningrat lebur dening pangastuti kaliso ing sambikala
Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Santi, Santi, Santi. Om.